شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Marhaban ya Ramadan. Ramadan penuh berkah di Masjid Al-Ihsan Dukuh Zamrud. Kata Nabi SAW, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan dan berharap ampunan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mari kita hidupkan bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, tilawah Al-Quran, serta memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Di Masjid Al-Ihsan Dukuh Zamrud, insya Allah akan menyajikan program-program yang menarik selama bulan Ramadan. Jangan lewatkan sholat tarawih dan qiyamul lail di Masjid Al-Ihsan Dukuh Zamrud. Iftar jama'i, menyajikan hidangan berbuka puasa selama bulan Ramadan. Kajian serial Ramadan, kajian penghantar berbuka, pesantren Ramadan, kajian anak, praktek manasik haji dan umroh, iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, penerimaan dan menyalurkan zakat fitrah serta zakat mal, berbagi kebahagiaan melalui bakti sosial Ramadan, berbagi bingkisan dan santunan untuk yatim dan kaum duafa. Mari raih keberkahan di bulan penuh berkah ini. Ramadan 1447 Hijriah, Masjid Al-Ihsan Dukuh Zamrud. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, terutama pada kesempatan sore hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini patut kita syukuri. Salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang tetap sikoh mendawami sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Baik, pemirsa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, insyaallah kami hadir di sini dari STT Al-Ihsan Legenda di program Kurma, yaitu kajian umum Ramadan, ya, di mana kegiatan ini atau acara ini adalah kegiatan perdana di STT Al-Ihsan Legenda yang insya Allah akan menemani jamaah sekalian pada saat menjelang berbuka, tentunya dengan kegiatan yang sangat bermanfaat. Antum semuanya bisa mendengarkan kajian-kajian dari para asatidzah yang insya Allah akan membahas ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya pada kesempatan hari ini insya Allah hadir bersama kami di tengah-tengah kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Sholihin LC yang insya Allah akan membahas tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, tidak berpanjang kalam jamaah sekalian, untuk waktu kepada Ustadz Muhammad Sholihin LC, falyatafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan berbagai macam kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Kita sudah memasuki hari pertama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Ini adalah satu kenikmatan yang sangat besar yang mesti dan harus kita syukuri, yang mana hal ini tidak diberikan oleh sebagian saudara-saudara yang sudah mendahului kita. Dan ini adalah momen atau waktu yang sangat baik untuk kita bisa menambah pundi-pundi amal. Kemudian kita berusaha untuk meraih ampunan dari Allah SWT dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul sayang kepada kita, sehingga hendaknya kita menggunakan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari hendaknya untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini saya berusaha untuk membahas beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan, tentang puasa, yang semoga ini menjadi tambahan pahala untuk saya dan untuk kita semuanya yang mendengarkannya. Karena di antara tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk ditadaburi, untuk kita ya mengambil nilai-nilai pelajaran yang ada di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadhakkaru." Yaitu satu kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, satu kitab yang penuh dengan keberkahan untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan diambil pelajaran oleh mereka yang mempunyai akal pikiran. Surah ayat 29. Kita akan mulai di sore hari ini, di hari yang baik ini, akan membahas beberapa pelajaran-pelajaran penting dari ayat-ayat tentang siam atau yang berkaitan dengan puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, mana ayat ini sudah sama-sama kita hafal dan kita akan bacakan insya Allah tafsirnya dari sebuah kitab, yaitu kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, karya Syekh yang Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita akan baca mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat, yang artinya wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-shiyam, puasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini adalah ayat yang besar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang beriman, memanggil orang-orang yang beriman
bahwa mereka mempunyai kewajiban as-siyam, puasa di bulan Ramadan. Hal ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum mereka, orang-orang beriman, orang-orang yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad SAW dengan tujuan agar mereka bertakwa. Kita akan langsung membacakan perkataan Syekh, ya, di mana Syekh Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan dalam ayat ini, yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan apa-apa yang sudah Allah karuniakan kepada hamba-hambanya ingin menjelaskan bi annahu fardha alaihim as-shiyam, bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka as-shiyam, yaitu puasa. Kama faradha 'alal umamis sabiq, sebagaimana hal ini yaitu puasa itu sendiri pun sudah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Kenapa? Li'annahu minasyara'i'i wal awam. Karena puasa merupakan syariat-syariat, termasuk syariat-syariat dan perintah-perintah Allah. Allati hiya maslahatun lil khalqi. Yang mana puasa itu merupakan kemaslahatan. Puasa itu akan memberikan kemanfaatan lil khalqi, bagi sekalian makhluk, bagi kita semuanya. Fi kulli zamanin, pada setiap masa, pada setiap zaman. Di sini Syekh menjelaskan, menerangkan, menegaskan tentang apa yang difirmankan Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyam. Jadi puasa itu, puasa sebagaimana kita sudah ketahui bersama pembahasan definisinya, puasa adalah menahan diri dari segala pembatal-pembatalnya, dari mulai sejak fajar subuh, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan apa? Dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mempunyai kemaslahatan yang sangat besar fi dunia wal akhirah, baik untuk dunia maupun untuk akhirat bagi yang melakukan puasa itu sendiri. Kita akan lanjutkan. Apa di antara fungsinya, di antara manfaatnya? Fihi tansyiatun lihadin. Dia mengatakan puasa itu adalah sebagai cara untuk menggiatkan umat, cara supaya umat Islam itu lebih giat lagi, lebih rajin lagi, lebih produktif lagi dari setiap apa yang sudah biasa dia lakukan dari aktivitas kerjanya. Fihi tansyiatun lihadil ummah. Bi'annahu yanbaghi lakum an tanafasu bainakum fi takmilil a'mal. Demikian sudah seyogianya bagi kalian untuk kalian berlomba-lomba untuk menyempurnakan amal-amal kalian. Wal musara'a ila salihil khisal, dan bersegera untuk mendapatkan atau membekali dengan akhlak-akhlak yang baik. Wa annahu laysa minal umuri tsaqilati allati ikhtassaitum biha. Dan puasa ini bukan merupakan perkara yang menyulitkan kalian, bukan perkara yang berat bagi kalian, yang khusus diturunkan hanya untuk umat-umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan syariat puasa ini pun telah diberikan kewajiban ini kepada umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diutus. Ini diantara apa yang disampaikan oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Jadi puasa, ikhwatal iman, ikhwan wa akhwati fiddin rahiman wa rahimakumullah, adalah cara supaya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menggerakkan lagi, menggiatkan lagi kita semuanya,
dan memperbaiki kita semuanya. Tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyyati shiyam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang wajibnya kita melakukan puasa, Allah menjelaskan hikmah di balik diwajibkan puasa, disyariatkannya puasa, yaitu dalam firman-Nya la'allakum tattaqun. Fa inna shiyam min akbari asbabit taqwa. Di sini Allah menjelaskan kalian puasa agar kalian bertakwa. Kalian diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Syekh menjelaskan bahwa al-siyam, puasa atau ibadah puasa itu adalah termasuk sebab yang paling besar seseorang itu bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa maksud daripada takwa? Li'anna fihi imtithalu amrillahi wajtinabu nahyihi. Karena dalam puasa itu ada imtithalu amrillah, mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla, wajtinabu nahyihi, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Seorang puasa dari mulai fajar sampai maghrib ada hal-hal yang mesti dia tinggalkan. Kalau tidak, dia batal. Di antara hal yang harus ditinggalkan, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berhubungan suami istri, dan yang lain-lainnya. Ini dia harus tinggalkan. Dia harus tinggalkan. Untuk apa? Untuk keabsahan puasanya. Satu sisi ini adalah perintah, satu sisi dia bisa meninggalkan apa-apa yang dilarang dalam puasa tersebut. Inilah cara supaya seseorang itu bisa lebih patuh lagi, supaya lebih takwa lagi kepada apa yang mesti dia kerjakan dari perintah-perintah Allah yang lain. Dan lebih dia bisa meninggalkan lagi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang haram yang lain. Kalau seseorang bisa meninggalkan perkara-perkara yang hukum asalnya boleh, makan siang hari hukum asalnya boleh, minum di siang hari hukum asalnya boleh, berhubungan ya dengan pasangan yang halal di siang hari hukum asalnya boleh. Tetapi di satu bulan ini ya Allah ingin kembali lagi melatih ya kita semuanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa apa? Bisa kembali giat untuk melakukan apa yang mesti kita lakukan dari kewajiban. Untuk kita kembali kuat meninggalkan perkara-perkara yang mesti kita tinggalkan dari perkara-perkara yang hal yang hukum asalnya boleh, kita bisa ya melakukannya, bisa meninggalkannya. Apalagi yang hukum asalnya memang ya hukum asalnya memang haram, berarti jauh lebih bisa lagi kita untuk meninggalkannya. Jadi puasa adalah benar apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, fa inna siyam min akbari asbabit taqwa. Puasa adalah satu sebab cara seseorang itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna daripada takwa yang disampaikan Syekh Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya. Takwa adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Talib bin Habib, takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab, wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah taqahu iqaballah. Talib bin Habib mengatakan takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah. Anta'mala bi ta'at, menjalankan ketaatan kepada Allah di atas ilmu cahaya Allah, mengharapkan dari hal itu semuanya pahala di sisi Allah. Takwa adalah engkau meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu cahaya Allah Azza wa Jalla, dan engkau meninggalkan itu semuanya takut akan siksa. Baik, kita lanjutkan pelan-pelan.
Pelan-pelan. Masih ada waktu? Masih, Masya Allah. Famimma ishtamala alaihi minat. Lalu beliau menjelaskan. Dan di antara kandungan-kandungan ketakwaan yang ada di dalam ibadah puasa, ya, beliau ingin membuktikan bahwa puasa adalah satu-satunya ibadah yang paling gampang membuat orang baik itu. Yang paling gampang orang itu sadar. Yang paling gampang seseorang itu bisa meninggalkan dosa. Nah, beliau ingin membuktikan. Yang pertama, anna sha'ima yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima'i wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidzalika ila Allah rajian bitarkiha thawabahu fa hadha min at-taqwa. Yang pertama, dia membuktikan bahwa orang yang berpuasa, orang puasa itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan orang puasa makan, dia tinggalkan. Allah haramkan bagi orang yang puasa itu minum, dia tinggalkan. Allah haramkan untuknya berhubungan suami istri, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Yang mana menurut fitrah manusia secara hawa nafsunya itu mereka suka semuanya dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Itu semuanya dilakukan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mengharapkan pahala di sisinya. Dan ini merupakan kandungan ketakwaan yang sangat besar. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi pernah mengatakan kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, illa shaum, kecuali ibadah puasa tidak ada kelipatannya. Tidak ada kelipatannya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena itu puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan bisa membalasnya. Apa kata Allah? Yada ta'amahu, yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan ketika puasa syahwatnya, meninggalkan makanan atau minumannya min ajli, benar-benar karenaku, benar-benar karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu mengajarkan apa? Keikhlasan dalam ibadah. Keikhlasan dalam ibadah. Yada ta'amahu, yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dia meninggalkan apa yang diharamkan ya karena aku. Kita sudah sama-sama tahu bahwa syarat diterimanya ibadah ada 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutabah, harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Yang pertama ini adalah satu hal yang tidak ringan. Ikhlas adalah perkara yang tidak ringan. Bahkan ikhlas sangat dikeluhkan oleh para ulama. Para ulama sekalipun sangat mengeluhkan, sangat berat dalam melakukan keikhlasan dalam ibadahnya. Dan cara seseorang itu bisa membersihkan lagi hatinya dan mengikhlaskan ibadahnya adalah dengan cara berpuasa. Coba perhatikan. Orang puasa dari subuh sampai maghrib, siapa yang bisa mengawasinya? Kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa mengawasi seorang ayah, mengawasi anaknya. Orang tua mengawasi puasanya anaknya. Atau suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Tidak ada yang bisa mengawasinya selama kurun waktu yang sangat panjang dari subuh sampai maghrib. Tidak ada kecuali hanya Allah saja. Oleh sebab itu hampir seseorang itu tidak ikhlas dalam mengamalkan puasa.
ibaratnya. Karena itu puasa adalah latihan yang sangat baik untuk mengikhlaskan, untuk membuat seorang itu lebih ikhlas lagi dalam ibadah. Maka kita belajar dari ibadah puasa itu sendiri, yaitu pelajaran keikhlasan. Ini yang pertama yang beliau sampaikan ke Syekh Sa'di, bahwa puasa adalah cara yang sangat baik untuk seseorang itu bertakwa. Takwa yang paling baik adalah ketika dia bisa ikhlas. Nah, tidak ada satu ibadah yang hampir-hampir tidak ikhlas. Tidak dikatakan tidak ikhlas kecuali ibadah puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau ingin membuktikan bahwa puasa adalah satu ibadah yang sangat membuat seseorang itu bertakwa. Sangat memungkinkan seseorang itu bertakwa dengan puasa. An-Nasa'i, beliau mengatakan An-Nasa'i yudarrib nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala fayatruku ma tahwa nafsuhu ma'a qudrati alaihi li'ilmihi bittila'illahi alaihi. Bahwa orang yang puasa itu sedang melatih dirinya untuk merasa diawasi oleh Allah Azza, dan dia meninggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, padahal dia mampu untuk melakukannya. Li'ilmihi bittila'illah, karena dia mengerti bahwa Allah sedang mengawasi dirinya, sedang melihat dirinya. Ini yang kedua, walaupun tadi ada kaitannya, ini lebih spesifik lagi, bahwa puasa mengajarkan kita ibadah yang namanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tingkatan ibadah yang tinggi. Jadi tingkatan Islam seseorang, yang pertama Islam, naik lagi iman, naik lagi ihsan. Al-ihsan ya, sesuai dengan sekolah ini kan, sekolah Islam SI apa? Al-ihsan ya. Ihsan adalah, kata Nabi SAW, anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu, mengawasimu. Jadi puasa itu mengajarkan kita, melatih kita supaya kita naik ke derajat ihsan. Islam, iman, ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak-gerik kita. Jadi orang kalau sudah kerja nggak perlu diawasi, disupervisi, ada pengawasnya, ada kepalanya atau atasannya, baru dia bekerja dengan rajin. Tidak, tetapi cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pengawas. Raqabatullah ya. Ini adalah latihan yang sangat besar dalam puasa. Kalau begitu, jadi latihan supaya kita bisa merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala puasa. Dan ini sungguh luar biasa. Seorang jujur, seorang amanah dalam pekerjaannya, seorang itu bisa profesional dalam pekerjaannya, ya. Dan yang lain-lainnya dia berusaha untuk memberikan yang terbaik karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi dirinya. Wah, luar biasa kalau seperti itu. Kemudian yang ketiga, beliau ingin membuktikan bahwa puasa adalah satu cara untuk seorang itu bisa bertakwa kepada Allah. Beliau mengatakan an-nasiyam yadhiqu majari syaitan, bahwa orang puasa itu sedang mempersempit jalan-jalan setan. Fa innahu yajri min ibni adam majrad dam, karena setan itu jalan lewat pembuluh-pembuluh darah. Fasiyam yud'ifu nufuzahu, dan puasa itu melemahkan pergerakan setan. Wa taqil minhul ma'asi, sehingga orang puasa itu sangat sedikit untuk melakukan kemaksiatan. Orientasinya orang puasa itu yang baik-baik saja. Kalau dia mau melakukan perbuatan yang buruk, dia mikir sedang puasa. Padahal setan itu tidak akan pernah
berhenti untuk apa? Untuk menggoda manusia, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Ya, komitmen daripada iblis. Di mana iblis mengatakan qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis mengatakan, dan demi zatmu ya Allah, ya, dengan sebab engkau ya fabima aghwaytani, dengan sebab engkau menjerumuskan aku ke dalam kesesatan, la'aqudanna lahum, maka aku akan ya menjerumuskan manusia dari jalanmu yang lurus. Ini komitmen daripada iblis. Ya, iblis bersumpah fabima aghwaytani, ya, dan dengan kemuliaanmu engkau ya Allah telah menjerumuskan aku, menyesatkan aku pun akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Lalu pada ayat berikutnya, tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku sungguh akan mendatangi mereka manusia dari depan mereka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau akan mendapatkan mereka, kebanyakan mereka tidak akan bersyukur. Ini komitmennya setan atau iblis untuk menggoda manusia, dan kita harus bisa melawan apa? Melawan cara setan untuk menjerumuskan kita. Kita harus bisa melawan. Di antara caranya adalah dengan mempersempit pergerakan. Ya, dengan apa? Dengan puasa itu. Ya. Ketika kita kuat keikhlasannya, ketika kita kuat muraqabatullahnya, ketika kita persempit jalan-jalan setan untuk menggoda kita, maka akan memudahkan kita menjalankan kebaikan-kebaikan. Tidak mudah seseorang untuk menjadi baik, itu tidak mudah. Tidak mudah. Banyak orang-orang yang tidak suka, ya. Bahkan orang-orang baik pun yang naik pun kadang-kadang gak suka melihat kebaikan kita. Nasallallahu salamah wal afiyah. Makanya kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya kebaikan diri kita, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari keburukan diri kita. Diri kita dulu yang pertama. Pertama kita meminta kebaikan diri kita, ketakwaan diri kita. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikan kepada diriku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan bersihkanlah diri. Anta khairu man zakka anta waliyuha maula. Ya, enggak mudah jadi orang baik itu. Siapa musuhnya? Kita sendiri. Kita sendiri kadang-kadang ya. Jadi ada potensi-potensi untuk melakukan kebaikan, ada potensi-potensi untuk ya melakukan keburukan dari diri sendiri. Belum dari eksternal, dari yang luar, yaitu setan-setan. Dalam surat Al-A'raf tadi ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri terus. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia itu bersyukur. Berarti kebanyakan manusia apa? Kufur, tidak bersyukur. Baik, yang keempat. Nah, ada 5 ya. Benar-benar masih ada. Yang keempat, wa minha as-sha'im fil ghalib taksur ta'at. Orang yang puasa kebanyakan, orang itu pengennya melakukan ketaatan. Melakukan kebanyakan untuk melakukan ketaatan. Wa ta'at min khisalil taqwa. Dan ketaatan itu adalah merupakan bagian daripada ketakwaan itu sendiri. Orang puasa diajak untuk melakukan maksiat, dia mikir 1000 kali karena dia sedang puasa. Untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mikir. Dia orientasinya melakukan. Yang kelima terakhir, wa minha annal ghani, di antara alasan yang disampaikan oleh Syekh Sa'di dalam kitab tafsirnya, bahwa takwa itu bisa dibentuk ya dari puasa itu sendiri.
Alasannya adalah karena annal ghaniyya idza dhaqa alamul ju' aujaba lahu dzalika muwasatul fuqara. Bahwa orang kaya ketika dia merasakan lapar, aujaba lahu dzalika muwasatul fuqara, maka dia bisa terketuk pintu hatinya terhadap orang-orang yang fakir, orang-orang yang memang benar-benar nggak punya uang untuk mendapatkan makanan pada hari itu, ya. Orang-orang yang nggak tahu rasanya nikmatnya sate, nggak tahu rasanya nikmatnya ya gulai, ya daging ayam, bahkan mereka untuk mendapatkan nasi saja beras saja sulit, ya. Bagi mereka mie Indomie saja itu sangat berharga buat mereka itu, karena ada rasanya. Kalau nasi saja kurang ada rasanya, ya. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala wa hadza min khisalit taqwa ini pun menjadi sebuah renungan untuk kita bahwa ini adalah hal yang bisa membuat seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afa fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat. Hadis riwayat. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang berada pada satu hari dalam keadaan aman, satu, kemudian dalam keadaan sehat, dua, dan ketiga dalam keadaan dia mempunyai makanan pada hari itu saja, maka seakan-akan dunia itu dikumpulkan, diberikan untuk dirinya. Jadi dunia itu dikumpulkan untuk dirinya, dia akan menjadi orang yang terkaya di atas muka bumi. Dengan apa? Dikasih aman, tidak perang, tidak bencana. Kita aman, alhamdulillah, tidak ada bencana, tidak ada banjir, tidak ada tsunami, aman, tidak perang. Beda dengan orang-orang saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian yang kedua, dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah kita sehat, masuk di dalam bulan Ramadan sehat walafiat. Punya makanan pada hari ini saja, 1 aqua, 1-2 butir kurma, ya, belum nasi misalnya ya, apalagi lebih dari itu, maka itulah kekayaan sesungguhnya. Maka hati itu adalah sumber kekayaan seseorang. Nabi pernah mengatakan, lain lagi lebih kasratil arad, bukanlah termasuk kekayaan atau kekayaan yang sesungguhnya kekayaan harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan di dalam kita kurang bersyukur, atau ya, nah ini dengan puasa ini adalah cara kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah Allah berikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan dari beberapa faedah-faedah, nilai-nilai, pelajaran-pelajaran dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keberkahan di bulan berkah dan memberikan keberkahan karena kita sudah mempelajari Al-Qur'an, sumber keberkahan untuk kita semua. Baik, masih ada waktu, silakan saya kembalikan kepada MC. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan Ustaz. Ustaz, bagaimana pandangan Islam tentang orang yang berpuasa tetapi menjadi malas dalam beraktivitas, bahkan menjadi puasa sebagai alasan untuk tidak maksimal dalam bekerja? Nah, apakah Islam memberikan rukhsah untuk kita ini sebagai seorang muslim ketika menjalankan puasa untuk bermalas-malas seperti itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya, terutama bagi bertanya dan bagi kita semuanya yang mendengarkan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi puasa adalah sebagaimana tadi sudah disampaikan, sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Syekh
bahwa puasa itu tansyitun di hadhihi ummah, adalah cara Allah Subhanahu wa taala membuat umat ini lebih giat lagi, lebih rajin lagi, lebih produktif lagi. Jadi ya, orang puasa itu mestinya lebih produktif dalam pekerjaannya, ya, dalam ibadahnya, dunianya, akhiratnya. Coba yang biasanya dia makan berapa hari? Kalau orang Indonesia itu 3 kali, sarapan, makan siang, kemudian makan malam. Dia bisa meninggalkan hal itu karena makan ini banyak menyita waktu sebenarnya, mempersiapkan makan, ya, apalagi kalau yang masak ini butuh belanja dulu, masak dulu, ya, belum setelah makan itu ya banyak juga itu dia yang cuci piring, yang nggak cuci piring kadang ngopi dulu. Wah, habis makan capek Ustaz, habis makan ya macam-macam, belum dia mengeluarkan apa yang sudah dimasukkan ke kamar mandi, banyak minum, banyak kencing, banyak makan, banyak buang air. Ini menghabiskan waktu, ya. Jadi ketika dia bisa meninggalkan 3 waktu makan ini, insya Allah jauh lebih produktif. Pertama, lebih bisa banyak baca Qur'annya, lebih banyak bisa berzikirnya, ya kan? Nah, kemudian murojaahnya atau bekerja yang lain. Wallahi demi Allah, apa yang disampaikan oleh Syekh bahwa puasa itu adalah salah satu cara itu membuat umatnya itu lebih produktif lagi, ya. Dan kita mengistirahatkan pencernaan sebagaimana apa yang disampaikan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kita dengan mengistirahatkan pencernaan itu adalah, ya, membersihkan alat pencernaan kita. Jadi selain giat, selain lebih rajin, juga lebih sehat insya Allah ta'ala. Jadi tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk lebih rajin. Dan tunjukkan orang Islam adalah orang yang profesional. Tunjukkan orang Islam adalah orang yang amanah. Tunjukkan orang Islam adalah orang yang bisa, ya, berbuat baik, dilihat maupun tidak dilihat. Sebagaimana sudah disampaikan, di antara fungsi daripada puasa adalah membangun muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kerja, misalnya, ya, dia di sekolah atau di pabrik, dia terikat dengan MOU, dia terikat dengan akad yang sudah dia tanda tangani. Pihak pertama, pihak kedua, ya, sudah bisa atau sanggup untuk membayar seorang pegawai dari jam 8 sampai jam berapa kerja itu? 8 jamnya. Dia dibayar dengan 7 jam bekerja, 1 jamnya untuk istirahat misalnya. Maka lakukan yang 7 jam itu dengan sebaik-baiknya. Justru momen puasa itu adalah momen untuk memperbaiki, ya, ketidakprofesionalan kita di 11 bulan yang sebelumnya. Dengan puasa lebih apa? Lebih baik lagi pekerjaannya. Demikian, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu perang Badar di waktu bulan Ramadan, ya. Perang itu lebih berat mana? Perang sama kerja? Lebih berat perang, ya. Para sahabat Nabi SAW, ya, perang dalam keadaan berpuasa. Semoga bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, insyaallah sangat bermanfaat sekali. Untuk terakhir Ustaz, Ya. silakan untuk memberikan istinbat untuk pertemuan kali ini. Tafadhol. Baik, sebagai kesimpulan, closing statement, ya, dari kajian kita ini, semoga nanti bersambung lagi insya Allah, ya, ayat-ayat berikutnya, bahwa kita di bulan Ramadan ini hendaknya kita pertama bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kemudian kedua, kita hendaknya betul-betul bisa mengoptimalkan ibadah kita. Semoga Allah menerima setiap amal ibadah kita. Sampai di sini cukup karena sudah masuk. Baik, alhamdulillah kajian hari ini kita cukupkan sekian karena sudah masuk azan maghrib. Barakallahu fikum, kita tutup kegiatan dan acara hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Marhaban ya Ramadan. Ramadan penuh berkah di Masjid Al-Ihsan Dukuh Zamrud. Kata Nabi SAW, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan dan berharap ampunan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.